Waduh, itu Saya pernah loh itu pas awal-awal masuk itu dikasih jadwalnya itu jam ya. malam semua 2 semester kalau nggak salah Heeh. tuh. Oh, saya Ngeri 5 sih. tahun, Pak. Hah? Saya 5 tahun. Jadi 2 semester tuh parah habis. Jadi oke, Iya. Ahmad, emang dari awal itu sudah membayangkan ingin berpenghasilan sebagai pendidik atau sebagai dosen gitu? Penghasilan atau profesi ya? Ini pertanyaannya rada-rada. Penghasilan, saya bilang. Waduh, kalau Nah, penghasilan mah enggak ya. oh gitu. Karena, eee, apa ya, bayangan aku tuh waktu awal Hmm, kalau yang hmm, namanya jadi dosen atau pendidik kayaknya penghasilannya nggak banget gitu ya. Bukannya nggak bersyukur, tapi ya, nggak nggak banget lah karena aku kan backgroundnya kakakku pernah dosen juga di hmm, hmm, Unpad gitu. Ya, jadi nyebut brand lagi ya, punten. Ya dosen di PTN gitu. oh, Ya memang banyak perjuangan. Jadi kalau dari penghasilan, oh kayaknya nggak banget deh. Jadi ya, sebenarnya hmm, itu bukan pilihan hidup gitu. Aku hmm, pengen jadi dosen karena penghasilannya oke, enggak sih. hmm, Justru menghindari, tapi nggak tahu nasib berkata lain. hmm. Saya juga pas Dan awal jadi dosen itu bahkan sudah memprediksi bahwa profesi ini tuh ya tidak bisa untuk mencari uang yang banyak beda dengan usaha ataupun profesi yang lain gitu. betul, sepakat banget. Makanya kan banyak tuh di channel saya tuh ya yang apa komen tuh di video yang pendapatan dosen pemula tuh katanya bla 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 bla, bahkan kasusnya sebetulnya hampir sama di semua kampus ya. Jadi gajinya mungkin tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Apa biaya pendidikannya mahal tapi dapat gajinya ya tidak, mungkin tidak sesuai ekspektasi aja. Banyak yang curhat Emang kan, penonton. betul betul betul. Nggak ini sih, nggak ngebohongin ya. Maksudnya kalaupun memang mau niat jadi dosen, jangan pernah ngarepin gaji deh itu, satu. Ya Gitu. kita mah nyalurin ini aja, maksudnya kepuasan batin kali ya, karena kita Hmm, bisa ngedidik orang, terus kita bisa banyak, bukan banyak fans sih, cuman banyak yang kenal lama-lama tuh kita seneng hmm, aja gitu. Kalau ngomongin penghasilan, wah kebanyakan sakit hatinya. ya pasti gitu. Makanya aku sedikit curhat di sini mungkin ya buat teman-teman Eh, fresh graduate yang dari S1 lanjut hmm, S2 terus ini juga aku belajar dari pengalaman ya karena kan beberapa hmm, aku nerima yang apply gitu ke hmm. kampus lama aku ekspektasi gajinya tuh di atas 6 sampai 10. Oh iya. Hmm, Wow, saya bilang ya kalau kita nerima kayak gini sih kayaknya sulit ya, apalagi hmm, kampus kecil. ya Karena kan kekuatannya mandiri banget gitu. betul. Artinya kalau kita harus ngeiyain salary dengan segitu ya emang dia bisa apa gitu. Meskipun dia mungkin punya potensi ya, Hmm, tapi nggak seperti itu sih maksudnya. Ya teman-teman yang fresh graduate ini harus kalau mau coba jangan ekspektasi gajinya yang oke taraf hmm, S2 dengan apa ya, disamakan di industrial itu beda banget, jauh. ya ya Yang ya. namanya pendidikan mah pasti pertama-tama kita harus punya pengalaman aja dulu, itu Hmm. dulu, kuasain kelas dulu. Gaji mah ngikutin dah lama-kelamaan juga enak kok, ternyata banyak dari sampingan sana sini, oke. Ya mungkin gaji mungkin ya ya sama buat ganti merokok aja kayaknya nggak cukup gitu kan ya Ya, benar-benar. rasanya. Cuman ya kalau kita soalnya gini, saya tuh selalu memisahkan antara pendapatan total dengan gaji gitu ya kan. Kalau gaji itu ya ya apalagi di Kuningan kan masih berapa kan UMR-nya, Oh iya, masih benar. kecil banget gitu. Jadi udah gak worth it sebetulnya kalau memang apa nyari materi di kampus itu gitu. Tapi sering perjalanan, tapi gini loh 2 tahun pertama tuh sempat galau juga saya juga tuh. Iya, benar. Pasti Mm-mm. pasti.
baru pertama, wah edan saya segini gimana gitu kan dengan ritme. Tapi untungnya di kampus saya itu dikasih kebebasan untuk ngantornya tuh. Jadi tidak tidak kan kebijakan kampus tuh macam-macam ya. Ada yang dia harus dari pagi sampai sore kayak gitu. Nah, kalau Iya. saya sih dikasih kebebasan. Kayak di luar kampusnya tuh ada garapan-garapan lain. Tapi saya bersyukur sebetulnya di kampus itu. Jadi saya bisa main musik lagi dengan bikin tim yang dari mahasiswa segala macam malah sekarang itu. Ih, keren. Mm-mm. Makanya Aduh, jadi mungkin bandnya udah maju lihat lagi kan? dong. Hah? Ya, ada paduan suaranya juga waktu itu kalau nggak salah. Iya, Selain sama saya kan dari single kan waktu itu. oh, Itu keren. ya dibantu mahasiswa itu semua. Oh ya, ih Mm-mm. mantap. Jadi beberapa hal memang ada lebihnya di satu sisi memang banyak kurangnya juga gitu. Tapi kan dengan ritme waktu kerja yang fleksibel itu kan jadi lebih bisa eksplor di luar gitu. Itu sih hikmah yang saya ambil. Kalau Rahma gimana? Nah, kalau aku beda ya. Mungkin Mm-mm. kebijakannya lebih ke office hour. Oh, Eh, jam kerja ya. 8 Nah. sampai 5 gitu. Ini baik di kampus lama atau kampus baru ya. Hmm. Di kampus lama itu aku terbiasa 8 sampai 5 dan ada kelas malamnya itu 18.15 sampai 20.00 atau ada Hmm. juga kebagian yang jam kedua 3 SKS 22.40. Nah, itu Saya pernah loh itu pas awal-awal masuk itu dikasih oh jadwalnya itu jam ya. malam semua 2 semester kalau nggak salah tuh Oh, saya ngeri 5 sih. tahun, Pak. Hah? Saya 5 tahun. Jadi 2 semester tuh parah habis. Jadi ngambilnya tuh kan sisa ya waktu itu kan di sekron. Iya. Ya udah ya karena yang senior katanya nggak bisa sampai malam ya udah akhirnya saya ambil malam itu ngeri pulangnya. Kalau kalau Rahma kan di kota ya jadi agak enak lah. Nah, saya di Gunung Ciremai. Aduh, berarti Ngeri. itu sudah tidak tampak Nah, mobil-mobil lalu lalang ya. makanya luar biasa sih. Masih mending kalau di kota kan banyak mobil, banyak kendaraan lah Iya. yang lewat itu. Yang ini nggak ada kendaraan yang lewat kan. Luar biasa gitu. Dan dengan jumlah Ah, mahasiswa yang masih sedikit iya waktu betul betul. itu, gitu. Ah, betul. Kalau Biasanya kalau untuk, kampus kecil gitu ya. mm-mm. Kalau untuk penelitian pernah dapat dana hibah? Karena tahun 2019, alhamdulillah Oh, dapat 2019 PDP. bareng deh kayaknya ya. Iya kayaknya. Saya 2 kali Tahun soalnya. oh Mm. aku baru sekali soalnya pas kemarin mau daftar lagi nih. Mm. Cuman keburu. Jadi gini, lucu banget. Mm. Aku daftar, udah Mm. upload semua berkas, terakhir RAB kan. Mm. RAB itu harus masukin satu-satu seperti Iya, biasalah satu-satu. di Simsalabim itu. Heeh. Terus aku masukin dari jam 6 gagal. Jam 7 gagal. Ah, lama-lama aku matiin aja laptopnya. Udah kesel kan. Ya itu Tahu-tahu jam ngedon soalnya kan. iya, jam 12 Mm. aku buka, pas mau Mm. masukin lancar udah di sampai terakhir. Mm. Maaf, kuota sudah terpenuhi. Jadi nggak bisa ngirim dong. Sebel banget. Ya, 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 yang kemarin soalnya agak-agak mepet juga sih sebetulnya. Iya, iya. Mm. Tapi ya alhamdulillahnya besok paginya aku dapat kabar dari temanku, Mm. cek SSCN, kenapa? Ada nama kamu. Pas lihat lulus, oke, jadi nggak jadi ngirim hibah. Karena kan besoknya dibuka lagi kan si Simsalabim itu. Mm. Dibuka lagi kita bisa upload lagi. Taunya kan pas aku dapat paginya lulus, Mm. home Mm. base aku kan udah berubah jadi kayaknya aku nggak akan nerusin hibah, jadi di stop aja Mm. sama aku gitu. Oke, luar biasa. Berarti sekarang udah mulai di kampus yang baru ya? Ya, per 1 Februari kemarin aku udah pindah Oh, dan oke. udah Dan aktif. langsung ngajar langsung gitu. Kalau di kampus baru kita tuh, oh ya ini juga Mm. mungkin pengenalan teman-teman Mm. ya di Mm. universitas terbuka kan online banget deh, Mm. 100% online. Jadi nggak ada yang namanya kita tuh tatap muka di kelas dosen Mm. itu. Mm. Apalagi semenjak pandemi itu nggak ada tatap muka, kalaupun Mm. ada melalui webinar dan biasanya itu
kita bukan dosen UT-nya sih, jadi diminta gitu dari dosen eksternal yang mengisi untuk kelas tersebut. Lalu Hmm. kita dosennya ngapain nih? Dosennya kalau untuk saya kan di pusat lebih kepada Mm-mm. pengembangan bahan ajar, pengembangan Ah, kelas, iya, oke. itu akademik banget. Karena memang Termasuk utama ya dari awal juga dia udah daring ya sebetulnya. Udah ya, lama kan? ya, Hmm. ya, gitu. Oh Pokoknya gitu. beda banget, Kang. Jadi kalau kemarin punya pengalaman 5 tahun lebih itu aku tatap muka langsung di kelas, Heeh. kalau sekarang lebih jadi pengembangnya gitu. Hmm. Terus pemantaunya juga. Jadi nanti tugas aku misalkan aku dapat ampuan nih. Mm-mm. Ketika aku dapat ampuan tuh aku bukan ngajar di situ, Mm-mm. tapi aku meng-create semua bahan ajarnya, soalnya, terus pertanyaan, tugas-tugasnya, terus Mm-mm. nanti aku Mm-mm. kelola beberapa kelas karena kan bisa di kampus aku yang baru ini kelasnya tuh satu mata kuliah bisa banyak, bisa 4 sampai Mm. 5 Jadi mata SKS tuh gak kuliah. masalah ya, jadi gak terlalu ribet menguasai satu mata kuliah, tapi untuk Iya, banyak kelas ya. iya, cuma nanti kan kita bagi-bagi kan sama yang eksternal gitu, jadi kita Mm-mm. dapatnya berapa gitu. Nah itu yang eksternal kita kelola, nanti dikelola Ah, bagaimana aktivitasnya berarti mereka di di lapangan. asistensi kan ya istilahnya ya? Eh Enggak. mungkin ya, tapi kalau kemarin itu kalau saya disebutnya pengelola sih, lebih ke pengelola gitu, Oh, oke, pengelola oke. kelas. Jadi kita punya kelas Mm. tersendiri yang punya kita. Terus kita punya tim, kayak tim pitching mungkin ya, lebih Ah, iya, tepatnya iya, kalau di iya. kelas umum Mm-mm. tim pitching kayak gitu. Mm-mm. Oke, oke, oke.